Kota Tasikmalaya semakin maju dalam menata lingkungan, khususnya di lintas jalan Hadjat Mustofa dan Cihideng. Terlihat perubahan mirip Malioboro, Jogja. Untuk area Cihideng sendiri masih dalam proses penyelesaian. Nampak para pekerja memasang tegel. Di samping itu, suasana nampak sepi, nyaris tidak ada aktivitas membeli. Sementara itu, saya berinteraksi dengan pedagang. Mereka menyambut baik rencana tersebut. Hanya saja, dia mengatakan penyediaan kantong PKL tidak disiapkan dengan matang dan baik. Wajibnya disiapkan dengan matang. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini, seperti misalnya pedagang asongan, kecenderungan memiliki jiwa wira swasta, namun secara umum, sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil, yang mana sulit memperoleh keuntungan dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau hawker juga sering ditemui di emperan, toko, dan tempat-tempat publik syarat keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah dan pendatang atau masyarakat urban. Dewasa ini, profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan, sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih. Hal tersebut relevan dan tumbuhnya PKL di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor formal, yaitu bidang yang menuntut untuk memiliki bekal, keterampilan, dan atau pendidikan yang tinggi. Untuk sementara ini, Jalan Hadjat Mustofa dan Cihideng Kota Tasikmalaya bebas dari PKL. Konsep konkret dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk bebas dari PKL terwujud. Warga melintas di antara pedagang kaki lima PKL yang berjualan di trotoar Hadjat Mustofa dan Cihideng. Sudah tidak nampak lagi penataan pedagang kaki lima PKL di trotoar jalan Kota Tasikmalaya makin mengarah ke perdebatan soal legalitas. Ada sebagian masyarakat masih percaya bahwa area perbelanjaan Hadjat Mustofa dan Cihideng masih bisa diatur dengan catatan PKL mampu mematuhi peraturan ketat yang direncanakan Pemkot Tasikmalaya. Penerapan dengan syarat tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki, membutuhkan energi besar dalam hal pengawasan. Alternatif lain terkait penataan PKL yang bisa dipertimbangkan. Pertama, Pemkot Tasikmalaya wajib memastikan terlebih dahulu data akurat PKL di Kota Tasikmalaya, termasuk berapa jumlah dan jenis yang dibina Pemkot Tasikmalaya, agar penataan PKL yang legal dan tidak bisa dikunci. Kedua, Pemkot mesti berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, utamanya pemilik bangunan di sekitar jalan. Dengan kata lain, apabila ingin serius menata PKL, tagih kewajiban pihak-pihak tersebut untuk menyediakan wadah
jangan justru mengorbankan trotoar. Distribusi PKL ke pasar rakyat terdekat, pusat perbelanjaan terdekat. Mereka wajib menyediakan 10% lahan untuk menampung PKL, seperti di kantin gedung perkantoran atau diikuti dengan berbagai kegiatan festival kesenian seperti Festival PKL Night. Prinsipnya, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi Pemkot dapat mewadahi tempat berjualan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan. Dari sudut pandang lingkungan, Jalan Haji Jinal Mustopa dan lainnya wajib ada green open space atau ruang terbuka hijau. Adalah area jalur dalam kota atau wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan hijau karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki banyak manfaatnya, di antaranya RTH memiliki fungsi ekologi. RTH merupakan paru-paru kota. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida atau CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. RTH memiliki fungsi estetis. Kehadiran RTH memperindah pemukiman, komplek perumahan, perkantoran, sekolah, mal, dan lainnya. Bayangkan suasana kantor yang kering, sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mal yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial. Bandingkan dengan kantor, sekolah, perumahan, dan mal yang menghijau. Bukan saja hati dan perasaan jadi adem, kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif. RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi. RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya. RTH memiliki fungsi pendidikan. RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH, mereka juga akan mendapat pembelajaran soft skill yang penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah. Belajar berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ini bekal yang penting bagi mereka sebagai generasi penerus di masa depan. Jadi, mengapa sekarang? RTH juga punya fungsi ekonomis. Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, banyak manfaatnya. Bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah kawasan akan mengalami banyak kerugian. Pertanyaannya, di mana dan seperti apakah wujud RTH di Jalan Haji Jinal Mustopa dan Cihideng?